pagi anak-anak semuanya. Bersyukur ya saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk devosi sama-sama. Nah, sebelum kita mulai devosi, Bu Ica mau semua anak-anak sudah menyiapkan dirinya dengan baik, sudah siapkan Alkitabnya, sudah duduk dengan rapi dan tenang. Ya, hari ini kita mau sama-sama devosi, kita mau memuji memuliakan Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Ica mau kita mengawali devosi kita hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Lagu apa ya Bu Ica? Lagunya adalah Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita awali dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk devosi sama-sama. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami semua hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau buka sama-sama Alkitab kita dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Nah, Bu Ica akan bacakan untuk kita semua, tapi Bu Ica mau anak-anak di rumah juga mengikuti dari Alkitabnya masing-masing ya. Oke, Bu Ica akan bacakan. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah anak-anak, jadi dari pembacaan firman Tuhan hari ini yang mau kita pelajari sama-sama adalah hidup saleh. Nah Buca, hidup saleh itu apa ya? Hidup saleh adalah hidup yang mirip seperti Allah. Anak-anak, ketika kita tidak mengenal Allah, ketika kita tidak mengetahui tentang Allah, tidak mungkin kita bisa hidup saleh. Karena apa? Karena kita memiliki kecenderungan untuk hidup sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita suka, apa yang menurut kita baik. Itulah yang kita lakukan, ya. Bahkan seringkali ada juga orang-orang yang ingin hidup seperti orang lain yang mungkin dia puja atau dia fans. Nah kalau sudah seperti itu, sebaik apapun usaha kita untuk hidup saleh itu tidak akan mungkin terjadi. Ya, anak-anak, kita baru ada kemungkinan untuk punya keinginan hidup saleh, hidup mirip seperti Allah itu hanya karena Allah telah memperkenalkan dirinya kepada kita dan Allah mau supaya hidup kita berubah. Ya anak-anak, kita ingat bahwa Allah telah memberikan semua hal, ya. Allah memberikan kasih-Nya dan semua karunia-Nya untuk membantu kita, ya, karunia yang berguna, hal-hal yang berguna supaya kita bisa hidup saleh. Nah, apa saja ya Bu Ica yang Allah berikan kepada kita supaya kita bisa hidup saleh? Nah, hal terbesar yang Allah berikan kepada kita ya adalah penebusan Kristus. Bukan hanya itu, Allah juga telah memberikan Roh Kudus ya untuk menuntun kehidupan kita setiap hari. Allah juga telah memberikan firman-Nya. Supaya apa? Supaya dari firman-Nya kita bisa belajar untuk lebih mengenal Allah. Kita belajar tentang Allah. Bukan hanya itu, Allah juga telah menganugerahkan kepada kita sesama kita orang kudus yang bisa saling mengingatkan, saling menegur, dan sama-sama berjuang untuk hidup saleh, hidup yang mirip seperti Allah. Ya anak-anak. Nah berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana Allah memanggil kita untuk hidup saleh? Nah dari pembacaan firman Tuhan yang tadi, Alkitab mengatakan bahwa kita sudah dipanggil oleh kuasa-Nya yang ajaib. Apa maksudnya ya, Baca? Maksudnya adalah kita atas kemauan diri kita sendiri tidak mungkin bisa hidup saleh atau hidup sama seperti Allah. Karena apa? Karena kecenderungan hati kita adalah kita ingin hidup yang tidak mau diatur oleh orang lain. Kita ingin hidup kita ya sudah sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita mau. Ya, anak-anak. Nah, tapi ingat bahwa kita semua sudah mati di dalam dosa. Artinya, semua hal yang kita lakukan ada di dalam dosa. Tapi, kabar sukacitanya bagi kita semua adalah Allah telah hadir dan menghidupkan kita kembali. Sehingga dari hal tersebut, kita mulai perlahan menyadari betapa mengerikannya dosa itu dan betapa mulianya Allah. Nah dari sinilah kita mulai sadar, kita mulai berpikir, oh berarti saya tidak harus menghabiskan hidup saya untuk melakukan apa yang saya suka. Saya tidak harus menghabiskan hidup saya untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan ya, di hadapan Tuhan. Tapi justru kita jadi ingat, oh saya ini ada yang menciptakan, saya ini diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan ketika menciptakan saya. Untuk apa tujuannya? Yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jadi dari sini kita sadar bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, disinilah kuasa Allah yang ajaib itu menuntun kita untuk datang pada anugerah Allah, sehingga kita bisa dimampukan untuk hidup saleh, hidup yang mirip sama seperti Allah. Anak-anak, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita dua hal. Yang pertama, kita semua telah diberikan karunia yang berguna untuk hidup saleh. Yaitu apa? Yaitu yang tadi, hal terbesarnya penebusan Kristus, kemudian Roh Kudus, firman-Nya, dan juga orang-orang kudus ya sesama kita, supaya kita bisa sama-sama berjuang untuk hidup saleh. Nah, yang kedua, kita
telah dipanggil oleh kuasanya yang ajaib, kuasa Allah yang ajaib untuk hidup saleh. Nah, semoga firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama terus mengingatkan kita supaya kita bisa terus meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa hidup saleh di hadapan Allah, hidup yang mirip seperti dengan Allah. Nah, anak-anak, oke, kita akan akhiri devosi kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah mengajarkan kami untuk hidup saleh, hidup yang mirip seperti dengan Allah. Ajar kami ya Tuhan supaya hari-hari kehidupan kami boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar ya Tuhan, kami mau sama-sama mulai kegiatan belajar kami. Kiranya Tuhan yang berikan kepintaran dan hikmat buat kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Berkati juga guru-guru kami yang akan mengajar kami hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.